Shalom, damai di hati, jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, ibadah kolom dari kolom 1 sampai 16 pada malam hari ini, Kamis tanggal 30 Juli 2020 segera kita akan mulaikan. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Nova Karinda Sarjana Teologi. Dalam persiapan, jemaat disilakan berdiri. Panggilan beribadah. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Menyanyi klik nomor 299. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai keluarga kita. Amin. Nama Yesus berkumandang. Jemaat disilakan duduk. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Pujian Kau berfirman. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman. Kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Bapa, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah kekuatan kami. Kami mau bersyukur karena tiada henti kasih anugerah-Mu dinyatakan bagi kami. Malam ini kami bersuka cita karena sempurna kasih yang Engkau beri, kami nikmati, kami rasakan, sehingga membawa kami mau terus memuji dan memuliakan Engkau. Terpuji Engkau Allah Bapa dalam Yesus. Dalam sukacita kami rindu suara hati-Mu diperdengarkan bagi kami. Karenanya ketika kami mau membaca Alkitab, merenungkan firman, tolong kami, Roh-Mu yang kudus menyertai kami, memberi pengertian, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau Allah Bapa, Engkau yang berfirman, kami mendengarnya. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudaraku, kita membaca Alkitab dalam pembacaan di sepanjang minggu ini, dalam Markus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Markus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12.
oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema Orang Lumpuh Disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian pembacaan Alkitab untuk menjadi perenungan kita malam ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Keluargaku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita yang percaya bahwa mujizat itu masih ada, maka di masa-masa pandemi ini kita semua berharap ada mujizat yang kita lihat, mujizat yang kita rasakan. Tapi saya mau mengatakan kepada kita bahwa mujizat itu masih ada dan selalu ada dalam hidup kita. Contoh, ketika kita tidur malam masih bisa bangun pagi, itu mujizat. Ketika kita keluar rumah dan pulang rumah dengan selamat, itu mujizat. Ketika kita tidak kena virus corona, itu mujizat. Ketika engkau kena virus corona dan sembuh, itu mujizat. Artinya bahwa mujizat selalu ada dalam hidup kita orang percaya. Persoalannya, karena sering kita mengalami dan melihat, maka kadang kita menganggap itu bukan lagi mujizat. Padahal mujizat selalu ada dalam hidup kita. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, mujizat itu adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal kita manusia. Seperti saya katakan tadi, tidur malam masih bangun pagi, itu kalau tidak kuasa mujizat Tuhan tidak akan kita alami. Karena saudara, kita diajak
untuk mari melihat bukan hanya pada mujizat itu, tetapi pada siapa yang memberi mujizat. Karena ketika fokus kita hanya pada mujizat, mujizat kita alami, itu menjadi hal biasa. Tapi ketika kita fokus pada pemberi mujizat, maka selalu hal yang luar biasa kita lihat dan kita nikmati. Dan itu tidak akan pernah menjadi biasa-biasa. Pembacaan kita dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Di situ menceritakan tentang Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Dalam cerita dikatakan ketika Yesus ada di Kapernaum, di salah satu rumah, orang banyak datang di rumah itu sampai rumah itu penuh dan dikatakan di pintu saja penuh dengan orang. Ada 4 orang datang membawa saudara mereka untuk bertemu dengan Yesus. Tapi karena tempat itu sudah penuh, orang-orang ini tidak bisa membawa saudara mereka dekat dengan Yesus. Tapi saudara, sekalipun mereka tidak bisa melihat Yesus, apalagi mendekati Yesus untuk membawa saudara mereka, karena banyaknya orang, iman mereka mengatakan bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu untuk saudara mereka. Sehingga mereka berusaha dengan berbagai cara agar saudara mereka yang lumpuh ini bisa bertemu dengan Yesus. Karena mereka punya keyakinan bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu untuk saudara mereka. Dan karena iman itu mereka mencari cara. Dan mereka membawa di atas loteng dikatakan untuk menurunkan saudara mereka kepada Yesus. Mereka membuka atap rumah itu. Dan dikatakan kalau dalam Injil Lukas mereka menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Dan Yesus, pembacaan kita mengatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi saudara, Yesus melihat iman mereka. Apa itu iman? Yang sering kita katakan, yang sering kita pikirkan, yang sering kita bilang kita punya iman. Apa itu iman yang dilihat Yesus dari 4 orang yang membawa saudara mereka yang lumpuh? Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan 4 orang ini tidak melihat Yesus. Karena Yesus ada di dalam rumah, mereka di luar rumah membawa saudara mereka yang lumpuh. Mereka tidak bisa melihat Yesus, tetapi mereka percaya dengan iman bahwa Yesus bisa melakukan, Yesus bisa menyembuhkan saudara mereka. Karena dengan iman itu saudara, saya percaya itu yang menggerakkan sesuatu mereka menggerakkan mereka untuk melakukan sesuatu. Naik di atas loteng rumah, membongkar rumah itu dan menurunkan saudara mereka tepat di depan Yesus. Dan iman itu yang dilihat oleh Yesus. Saudara, di masa sekarang ini masih dalam pandemi, Yesus mau mengatakan kepada kita, adakah imanmu? Karena iman mengatakan bahwa apa yang tidak engkau lihat itu engkau percaya. Dasar dari apa yang tidak bisa kita berdiri kokoh, tapi dengan iman engkau tetap berdiri kokoh. Engkau tetap meyakini bahwa pasti ada sesuatu yang indah di dalam Yesus.
dengan persoalan pergumulanmu. Mungkin engkau berharap bahwa vonis dokter mengatakan engkau tidak akan sembuh. Dengan keadaan sosialmu di masa pandemi ini, seperti tidak ada penghasilan lagi, tidak ada yang bisa engkau lakukan untuk pekerjaan, untuk keluargamu. Maka firman mengatakan, pandang Yesus dengan imanmu. Engkau tidak bisa melihat dia dengan matamu, tapi yakini dengan imanmu bahwa dia sanggup untuk menyembuhkanmu, dia sanggup untuk menolongmu, dia sanggup untuk memulihkanmu dari segala macam keadaan terpuruk sekalipun. Dalam pandangan kita tidak ada pengharapan, tetapi dalam iman Yesus tidak ada yang mustahil. Yesus melihat bukan actionmu, tapi Yesus melihat imanmu. Itu yang dikatakan dalam pembacaan kita. Ketika Yesus melihat iman mereka, maka dia mengatakan kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Iman kita yang menggerakkan Yesus, karena miliki iman yang kokoh bahwa hanya Yesus yang sanggup mengubah keadaan kita. Selanjutnya saudara, ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, ahli-ahli Taurat mulai bergosip dalam hati mereka. Mereka berpikir Yesus menghujat Allah. Kenapa dia mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni? Hal yang indah mau dikatakan kepada kita bahwa apa yang ada di hatimu Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi dalam hatimu yang paling dalam sekalipun. Karena Yesus Allah Tuhan yang tahu segala sesuatu. Dan Yesus itu juga mengatakan bahwa Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Artinya bahwa Yesus itu dia datang sebagai anak manusia, tapi dia juga adalah Allah dan dia punya kuasa mengampuni dosa, dan dosa-dosa kita sudah diampuni di atas kayu salib. Dan dosa itu bukan cuma dosa saat ini, tapi dosa masa lalu, dosa sekarang ini, dan dosa yang akan datang. Anak manusia yaitu Yesus Kristus telah mengampuni dosamu. Dia mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dalam kesaksian yang lain, dalam kitab Injil, Yesus menyembuhkan orang buta yang lahir sejak buta. Yang buta sejak lahir. Murid-murid bertanya, siapa yang berdosa? Orang inikah atau orang tuanya? Yesus mengatakan, bukan dirinya, bukan orang tuanya, tapi melalui dirinya kemuliaan Allah akan dinyatakan. Artinya tidak selamanya sakit penyakit seseorang itu karena dosa. Tapi dalam kasus ini Yesus mengatakan kepada orang lumpuh ini, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena saudara, dia melakukan sesuatu yang menurut dia sangat berdosa, yang menurut dia tidak bisa diampuni dosanya, dan itu menjadi pemikirannya sehingga sampai kedalaman hatinya yang terus membelenggu dia bahwa dia sangat-sangat berdosa, dosanya tidak bisa diampuni. Dan ingat, Yesus tahu isi hatimu, sehingga Yesus tahu apa yang sementara membelenggu orang ini. Dia tahu bahwa orang ini terkukung dengan dosa, orang ini terbelenggu dengan dosanya. Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Ketika merasa keyakinan bahwa tidak lagi ada belenggu dosa, maka itu juga membebaskan dia, maka itu juga menggerakkan dia, memerdekakan dia, sehingga dia berjalan sehat dan kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita yang merasa saat ini bahwa kita telah sangat berdosa. Kita telah menyakiti
suami kita, telah melukai istri kita, telah menyakiti anak-anak kita, orang tua kita, bahkan kita telah melukai pelayan khusus kita telah menyakiti Tuhan kita yang telah datang memberikan nyawanya untuk kita. Berapa banyak yang kita terus berpikir bahwa kita ini sangat berdosa, kita ini sangat tidak layak, kita ini sangat tidak pantas di hadapan Yesus. Saudara, memang kita orang berdosa, tapi ingat bahwa darah Yesus di atas kayu salib telah mengampuni dosamu, dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Dan di atas kayu salib dia mengatakan sudah selesai, artinya semua dosamu sudah diampuni. Jadi sekarang pandang salib Yesus dan percaya bahwa engkau sudah diampuni, engkau sudah dikuduskan, engkau sudah dimerdekakan. Jangan biarkan iblis membelenggu engkau dengan terus mengatakan engkau berdosa, engkau tidak layak, engkau tidak pantas. Saatnya engkau mengatakan kepada iblis bahwa aku ini adalah kebenaran Allah dalam Yesus. Aku sudah dimerdekakan, aku sudah dimenangkan, aku menjadi anak Allah yang sempurna di dalam Yesus. Karena kadang sadar atau tidak, belenggu dosa itu yang coba mengikat kita, merampas damai kita, merampas sukacita kita, bahkan merampas kesehatan dan kekuatan kita, merampas kebahagiaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yesus mengatakan, anakku, dosamu sudah diampuni. Maka nikmati kemenangan, kemerdekaan yang Yesus berikan kepadamu. Karena untuk itu dia datang memulihkan, menguduskan, menyembuhkan hidup orang yang percaya kepadanya. Bagaimana kehidupan kita gereja akan mengatakan kepada jemaat, kepada semua orang bahwa Yesus mengasihimu dan telah mengampunimu. Kalau kita sendiri saja masih terbelenggu dengan perasaan dosa itu, padahal kita sudah dimenangkan, sudah dimerdekakan. Karenanya pandang Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia telah mengampunimu, dia telah memerdekakanmu, dia telah memulihkanmu, dia telah menguduskanmu. Tidak ada yang mustahil di dalam Yesus, karena dia Tuhan Allah Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, suara hatimu Engkau perdengarkan bagi kami. Menguatkan kami bahwa iman kepadamu adalah kekuatan yang indah. Karena dengan iman kami tahu apa yang tidak kami lihat, bahkan apa yang tidak ada dasar dalam hidup ini, dengan iman kami memilikinya, memiliki dasar, memiliki kekuatan untuk terus berharap dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Yesus. Terima kasih Kau mengingatkan kami bahwa anak-Mu Yesus Kristus telah mengampuni semua dosa kami. Belenggu dosa yang mengikat kami telah Engkau putuskan, sehingga kami adalah orang-orang bebas, orang-orang merdeka untuk menikmati kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Kau meteraikan firman-Mu di hati kami masing-masing. Mampukan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi Tuhan Kau Gembala yang baik. Untuk kami domba-domba
berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Malam ini ada sukacita yang memberi kekuatan, memberi ketenangan, kedamaian, bahkan semangat bagi kami. Engkau yang dimuliakan di dalam nama Yesus. Terima kasih ketika kami memberi persembahan, kuduskan apa yang kami beri, berguna untuk pelayanan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya semua kami diberkati selalu dalam setiap area hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk Jemaat Rondor Paniki Bawah. Tuhan, Engkau yang menyertai dan memberkati. Biar setiap program yang direncanakan, kasih Tuhan sempurna. Sehingga semua yang dilakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati badan pekerja Majelis Jemaat, Ketua Pendeta Theo Tawaris Master Teologi, bersama keluarga kasih-Mu sempurna. Semua badan pekerja Majelis Jemaat, semua Majelis Jemaat, dan semua anggota jemaat, kemurahan Tuhan sempurna bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, hati kami, pandangan mata kami, biar terus terarah kepadamu, karena Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih, berdoa untuk pemerintah kami diberkati, biar semua program pemerintah itu berjalan dengan tuntunan Tuhan, diberi sehat dan kuat bagi pemimpin kami. Mereka tetap penuh hikmat, kasih dari Tuhan. Dimuliakan Engkau Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pelayanan ibadah malam ini. Tim musik, prokantor, tim multimedia, badan pekerja Majelis Jemaat, Penatua Bapak Samuel Mince, semua kami yang terlibat dalam pelayanan ibadah malam ini, Tuhan memberkati, Tuhan kuduskan. Semua peralatan yang digunakan Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Pun selesai ibadah ini kami percaya kemurahan Tuhan tetap bersama kami. Sehingga apa yang kami lakukan menyuarakan kasih Tuhan, membawa kemuliaan nama-Mu, maka itu akan menjadi berkat bagi kami, tapi juga bagi banyak orang dimanapun mereka ada. Terima kasih Bapa, ini kami yang mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Disilakan berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Kita menyanyi harap akan Tuhan. Dia
Darah Yesus yang tercurah di Kalvari mengampuni dan menguduskan kita. Tubuh Yesus yang terpecah di Golgota membaharui kita dengan kebaikannya. Karenanya, diamlah dengan damainya, sebab Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan Yesus menyertai memberkati kita semua.